Tiba-tiba muncul retakan pada bendungan dan runtuh dalam waktu 1 jam. Tapi kota di bawah ini adalah rumah bagi ratusan ribu penduduk dan mustahil menyelesaikan evakuasi dalam waktu sesingkat itu. Tim yang sangat cerdas diberi tugas dan mereka segera menyusun rencana. Pria itu terlihat membawa semen cepat kering di punggungnya, sementara rekan satu timnya mengendalikan kabel dan perlahan menurunkannya ke celah bendungan. Rekannya menuangkan sejumlah besar amonium nitrat ke dalam pipa, memanjangkan tepat hingga ke celah bagian dalam bendungan. Kemudian tali ditarik untuk menghidupkan saklar dan amonium nitrat dan air langsung menghasilkan reaksi endotermik. Suhu di sekitarnya turun tajam dan celah di bendungan langsung tertutup oleh es. Namun efek beku hanya berlangsung selama 90 detik, jadi pria itu hanya berpacu dengan waktu dan mulai memperbaiki kebocoran dengan semen cepat kering. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tak lama kemudian ia menyadari ada celah dari kejauhan. Tapi talinya telah direnggangkan hingga batas maksimal dan waktu hampir habis. Pada saat kritis, pria itu memutuskan untuk mengambil risiko. Ia dengan cerdik mengayunkan tali dengan keras dan benar-benar berhasil mencapai celah di kejauhan. Lalu dengan cepat menyuntikkan semen ke dalam retakan itu, tapi sebelum ia sempat bernapas lega, tali itu tiba-tiba tersangkut di katrol. Kekuatan benturan yang sangat kuat membuatnya terlempar keluar, dan yang lebih parahnya adalah talinya hampir putus karena berat beban yang sangat berat. Pada saat kritis ini, pria itu melangkah beberapa langkah lagi dengan semen cepat kering, namun begitu ia menginjak semen talinya terputus. Pada akhirnya ia berhasil selamat dari bencana, namun krisis bendungan belum terselesaikan. Akibat hujan deras yang tiba-tiba, tanah longsor dan air lumpur batu menyumbat saluran drenase bendungan. Ketinggian air naik dengan cepat dan melewati garis peringatan. Jika tidak dibersihkan tepat waktu, bendungan itu tetap akan runtuh. Pada saat ini rekan satu timnya tiba-tiba berpikir untuk menggunakan prinsip kolonoskopi untuk membersihkan saluran pembuangan bendungan. Selanjutnya mereka dengan cepat mengikatkan tabung ke motor untuk membuat alat pembersih sederhana. Rekan setimnya kemudian menurunkan pipa saluran pembuangan dan berhasil membersihkan serpian-serpian di dalamnya. Namun setelah pipa dibersihkan, aliran air langsung bertambah besar dan mesin serta rekan satu tim pun tersedot. Semua orang bergegas menyelamatkan rekan satu tim mereka dengan jaring di tikungan di depan. Tapi peralatan pembersih membuat 2 turun bin macet dan sekarang hanya satu yang hampir tidak berfungsi. Jelas tidak mungkin untuk menguras air dari bendungan tepat waktu dan hanya ada 24 menit tersisa sebelum bendungan runtuh. Sebuah ide gila tiba-tiba terlintas di benak mereka. Pada saat ini waduk di hulu bendungan kosong selama air di hilir mengalir kembali. Krisis bendungan mungkin dapat teratasi. Untuk mencapai hal ini, bom tsunami harus digunakan untuk menciptakan gelombang kuat untuk mendorong air kembali ke hulu. Pada saat ini retakan baru tiba-tiba muncul di dinding. Situasi menjadi putus asa dan mereka tidak punya pilihan selain mencobanya. Mereka berpacu dengan waktu dan dengan cepat membuat bom tsunami. Pada 2 menit terakhir sebelum bendungan runtuh, mereka langsung melemparkan bom tsunami ke dalam air. Berikutnya adalah momen untuk menyaksikan keajaiban. Dengan hitungan mundur, bom itu pun meledak dan dalam sekejap gelombang besar muncul dari tanah seperti seekor paus yang marah berenang melawan arus. Krisis bendungan airnya berhasil diselesaikan. Saksikan keseruan lainnya tetap di Snack Video Bikin Semua Bikin.